berakhirnya Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober 2021. Kembali Pak Adi akan menyampaikan literasi sejarah untuk memperingati Hari Kehadiran TNI ini. Semoga kita bisa menemukan teladan, bisa menjadi patriot bangsa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Tujuan literasi sejarah ini yang pertama adalah untuk mengenal sejarah perjuangan bangsa. 2. Meningkatkan patriotisme. 3. Meneladani perjuangan para pahlawan. 4. Mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi. 5. Menumbuhkan kerukunan dan persatuan. 6. Menumbuhkan cinta tanah air dan bela negara. Dan 7. Mengetahui sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Ini tujuan literasi kita, sehingga barangkali kalian, anak-anakku, memiliki cita-cita ingin menjadi tentara. Kita siapkan mulai sekarang untuk belajar dengan maksimal. Sebelumnya Pak Adi akan menyampaikan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Anak sekalian, ayat ini memberikan motivasi kepada kita, khususnya pada orang-orang yang beriman, untuk senantiasa mengokohkan komitmennya, meneguhkan pendiriannya, dan jangan merasa lemah. Para pahlawan kita meskipun dengan segala keterbatasan, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga terus berjuang tanpa mengenal lelah, mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Anak sekalian, di dalam sejarah bangsa banyak tokoh-tokoh kita yang berperan aktif untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Di antaranya adalah Tuanku Imam Bonjol. Beliau seorang ulama besar dari Sumatera Barat. Beliau berperang sejak 1803 hingga 1838 melalui perang melawan penjajah Belanda, perang Padri, untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan rakyat guna bisa mengusir Belanda dari Sumatera Barat. Perjuangan ini begitu besar sehingga Tuanku Imam Bonjol meskipun dengan segala keterbatasan tetap semangat untuk berjuang. Yang berikutnya ada Pangeran Diponegoro. Ini dari Jogja. Perang ini termasuk perang yang besar di Jawa. Perang yang terjadi sejak tahun 1825 sampai 1830 untuk mengusir penjajah Belanda yang semena-mena menyiksa, mengambil harta benda rakyat, sehingga Pangeran Diponegoro bangkit bersama rakyat untuk melawan. Dan Belanda benar-benar kewalahan menghadapi peperangan ini. Meskipun akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap, sehingga dia diasingkan dan terbunuh di sana. Pangeran Diponegoro telah pergi, dilanjutkan peperangan berikutnya oleh Teuku Umar. Beliau dari Aceh. Perang gerilya Teuku Umar terjadi pada tahun 1873 hingga 1899. Teuku Umar seorang pahlawan yang cerdik, pintar, siasat berperangnya sangat hebat. Sepertinya dia bersahabat, berpihak dengan Belanda, tapi itu adalah untuk mengetahui
dimiliki oleh Belanda. Sehingga dengan siasat berperang gerilya inilah Teuku Umar mampu melawan Belanda di Aceh. Dilanjutkan ada Patimura, perang Patimura di Maluku pada tahun 1817. Peperangan ini luar biasa, melibatkan seluruh masyarakat, seluruh komponen masyarakat terlibat dalam peperangan itu. Meskipun dengan senjata yang sederhana dibandingkan dengan penjajah yang senjatanya sudah modern, Patimura tidak mundur dalam berperang. Dia tunjukkan patriotisme, membakar semangat untuk terus berperang melawan Belanda. Karena kita masih terbatas persenjataan, akhirnya pun Patimura pun dikalahkan oleh Belanda. Berikutnya adalah Bung Tomo, arek Surabaya. Perang 10 November 1945 di kota Surabaya. Perang ini membuat Belanda begitu berat. Ternyata arek-arek Surabaya bersama seluruh masyarakat yang lainnya mampu menjaga kota Surabaya dari upaya untuk diambil alih oleh penjajah. Sebelum meletus perang 10 November, pemimpin Belanda yang mengawali peperangan itu bisa terbunuh. Dan ini menunjukkan arek-arek Surabaya begitu kuat, sehingga Belanda pun membalas perang di kota Surabaya. Tapi Bung Tomo mampu menggelorakan semangat arek-arek Surabaya dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomo mampu mengumpulkan laskar-laskar pejuang bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Surabaya, untuk bisa mengusir penjajah. Inilah kehebatan Bung Tomo, arek Surabaya, dan kita sebagai penerusnya hendaknya mampu meneladani semangat juang seperti Bung Tomo ini. Berikutnya adalah Jenderal Besar Sudirman. Beliau menerapkan perang gerilya di sekitar Jawa. Pada tanggal 18 Desember 1945, Jenderal Sudirman dilantik sebagai jenderal dan beliau tetap berjuang mengusir Belanda yang akan menguasai lagi. Meskipun dengan tubuh yang sakit, Pak Dirman bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak mengenal lelah, sehingga Belanda kesulitan mengalahkan perang gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Besar Sudirman. Dikepung di kanan kirinya, di jalan, di hutan, semuanya Jenderal Sudirman bisa lolos dari kejaran Belanda. Sehingga ada yang menanyakan, apa jimatnya Jenderal Sudirman? Anakku sekalian, ternyata Jenderal Sudirman memiliki 3 jimat. Yang pertama adalah beliau tidak pernah lepas dari berwudu. Dia tidak ingin saat bergerilya dalam keadaan tidak berwudu. Dia ingin tetap bersuci, sehingga ketika berperang, misalnya mengalami kematian, dia tetap dalam keadaan suci karena memiliki wudu. Jimat yang kedua, anakku sekalian, beliau adalah seorang yang senang sekali, suka sekali melaksanakan sholat tahajud, bangun di tengah malam untuk sholat menghadap kepada Allah, minta kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, sholat tahajud. Dan yang ketiga, meskipun dalam kondisi berperang, Jenderal Sudirman senantiasa bersedekah, memberi bantuan kepada masyarakat di kampung
di pedalaman, diberi makanan dan lain sebagainya. Semangat bersedekah. Jenderal Sudirman pernah sekolah di Muhammadiyah dan beliau adalah kader Muhammadiyah, sehingga ketika dilantik sebagai jenderal besar, Panglima Sudirman memiliki kemampuan yang luar biasa untuk terus berjuang melawan penjajah. Anak sekalian, dari Jenderal Sudirman inilah akhirnya beliau diangkat sebagai Bapak Tentara Nasional Indonesia. Beliau mampu mengumpulkan berbagai kekuatan satuan-satuan yang ada di Indonesia, sehingga Jenderal Sudirman disebut Bapak TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat. Coba kita lihat tentara kita menggunakan tank. Ini sudah modern. Tank-tank ini mampu untuk bergerilya, memasuki tempat-tempat yang dianggap ada musuh. TNI Angkatan Darat mampu menembus dengan menggunakan kendaraan tank ini. Berikutnya adalah TNI Angkatan Laut. Wah, kita memiliki banyak kapal perang karena negara Indonesia termasuk negara maritim yang dikelilingi laut yang luas, maka keberadaan kapal perang sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kapal perang terus bergerak untuk menjaga wilayah Indonesia. Yang berikutnya adalah TNI Angkatan Udara. Kita memiliki pesawat tempur yang luar biasa. Ini merupakan upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa. Barangkali kalian ingin menjadi seorang tentara, ingin menjadi Angkatan Udara, ayo belajar sehingga kita mampu membuktikan sebagai patriot bangsa Indonesia. Dan berikutnya ini adalah Polisi Republik Indonesia. Polisi juga mengamankan masyarakat, menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Polisi juga mampu memberikan kenyamanan pada masyarakat. Terima kasih. Selamat memperingati Hari TNI 5 Oktober 2021. Selamat HUT ke-76 TNI. Semoga TNI tetap kukuh sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Teruslah semangat belajar, capailah cita-citamu dengan penuh kesungguhan, sehingga insya Allah Allah berikan kemudahan